Adapun dosa lisan, kita mulai dari yang paling besar dulu, yaitu tonggak segala macam kemaksiatan. Tonggak segala macam kemaksiatan. Apa itu? Berkata tanpa ilmu. Berkata dalam agama Allah dengan tanpa apa? Ilmu. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa itu? Yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian apa? Dosa dan dosa. Dan kamu berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Dan kamu mempersekutukan Allah dalam perkara yang Allah tidak pernah turunkan padanya ilmunya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Perhatikan bagaimana Allah memulai, Pak, dalam ayat ini dosa yang Allah haramkan, Pak. Allah mulai dari yang kecil dulu. Apa itu? Fahisyah. Fahisyah berupa pikiran-pikiran kotor yang tersembunyi itu ya. Kata-kata yang tidak baik itu fahisyah dan dosa. Kemudian naik apa? Berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, mengambil harta orang, membunuh orang, ya, dan yang lainnya, berbuat zalim dengan tanpa hak. Kemudian naik lagi apa? Dan kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik dalam perkara yang Allah tidak pernah turunkan padanya sultan, ya, ilmunya. Syirik dosa besar tidak? Sangat besar, bukan hanya besar, sangat besar. Bahkan satu-satunya dosa yang apabila seseorang meninggal di atasnya dan tidak akan Allah maafkan, apa itu? Syirik. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi ternyata ayat itu tidak ditutup dengan syirik, Pak. Ayat itu Allah tutup dengan apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Masya Allah. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan berkata tanpa ilmu? Kata para ulama, li'annahu 'umdatud dhalal. Karena itu sumbernya berbagai macam kesesatan. Munculnya kesyirikan gara-gara berkata tanpa iya tidak. Adanya orang yang mengucapkan kata-kata syirik. Ada orang yang menganggap boleh, misalnya nggak apa-apa sesajen itu nggak termasuk syirik kok. Ini kan termasuk berkata tanpa ilmu. Iya. Berapa banyak akal Islam pemikiran yang menyesatkan akibat muncul gara-gara berkata tanpa ilmu. Berbagai macam pemikiran yang menyesatkan seperti pemikiran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, demikian pula yang lainnya. Kenapa bisa muncul? Jawabnya satu, berkata tanpa ilmu. Adanya munculnya kemaksiatan dan dihalalkannya maksiat akibat berkata tanpa ilmu. Nggak apa-apa, zikir sambil joget-joget mas, nggak apa-apa. Iya, ada sebagian orang kan zikirnya sambil loncat-loncat, wah, 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 wah.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berkata tanpa ilmu. Berapa banyak maksiat yang dibolehkan di zaman sekarang, berusaha bagaimana ya musik dihalalkan. Bagaimana sekarang orang-orang liberal yang mengatakan nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab nggak masalah, yang penting hati dijilbabin. Termasuk berkata tanpa ilmu tidak, Pak? Wallahi berkata tanpa ilmu. Bahkan ada orang yang diulamakan di negeri kita mengatakan jilbab nggak wajib. Termasuk berkata tanpa ilmu tidak, Pak? Iwallah. Berapa banyak sunnah Nabi yang ditinggalkan gara-gara berkata tanpa ilmu. Itu yang berjenggot itu goblok. Pernah dengar itu? Rasulullah SAW berjenggot, bahkan menganjurkan umatnya berjenggot. Tapi kemudian dengan mudahnya dia menghina jenggot. Fala haula wala quwata illa billah. Ini termasuk istihza bid-din ya akhi. Memperolok agama Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhul Islam. Berapa banyak di zaman sekarang orang berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu, Pak. Hanya sebatas dengan akal. Hanya sebatas dengan apa? Pendapat, pemikiran. Tidak ada sama sekali dalilnya di Al-Quran, hadis, tidak pula dari pemahaman salafus saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berapa banyak saudaraku sekalian? Sudah gitu didukung oleh da'i yang berceramah tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujah, hanya bicara dengan akal pikiran saja. La haula wala quwata illa billah. Yang berakibat apa, Pak? Kesesatan semakin merajalela, semakin merebak. Kerusakan agama, bahkan kerusakan ya dunia dan agama akibat lisan-lisan yang berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ternyata dalam ayat itu menutup semua yang Allah haramkan. Setelah Allah mulai dari yang kecil, ringan, berat, super berat, Allah sebutkan yang terberat dari semua itu, yaitu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Subhanallah. Maka dari itulah ya akhi, siapapun kita yang ingin bicara tentang agama, wajib dia pelajari dulu yang hendak dibicarakan tersebut. Adapun kemudian kita bicara lalu mengatakan, kalau menurut saya, pendapat saya nggak gitu deh. Pendapat ente siapa? Apa kemampuan kamu dalam berbicara tentang agama? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana perkataan ulamanya? Ya subhanallah ya akhi. Kalau antum yang sering terbang ke dunia maya sana deh, Pak. Dunia medsos sana, Pak. Banyak banget, Pak, orang-orang yang berbicara dalam agama hanya sebatas kenapa? Akal, pikiran, otak saja udah. Ketika disampaikan hadis ya tentang istidraj, orang yang terus-menerus berbuat maksiat kemudian ternyata diberikan oleh Allah apa? Banyak kenikmatan. Itu tandanya dia sedang diulur oleh Allah. Tahu-tahu ada yang komentar apa? Nggak mungkin Allah mengulur. Nggak mungkin Allah menyesatkan hambanya. Nggak mungkin, loh. Kok enak banget ngomong gitu, Pak? Nggak mungkin. Allah kan Maha Penyayang.
Nah terus hadis mau dikemanain? Emang Rasulullah salah? Berarti pendapat kamu dong yang benar, Rasulullah salah. Kamu dong yang berilmu, Rasulullah bodoh. Nah Rasulullah yang mengabarkan. Dalam ayat-ayat pun berapa banyak Allah menyebutkan tentang Allah mengulur orang-orang munafikin itu. Terus mau ditolak hanya karena pendapat dia mengatakan katanya, ini gak sesuai. La haula wala quwata illa billahi akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Belum lagi banyak orang yang menolak sifat-sifat Allah hanya karena katanya gak sesuai dengan akal. Masa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Nah yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau di sini sepertiga malamnya selesai, sebelah sana sepertiga malam. Sini sepertiga malam selesai, sebelah sana sepertiga malam. Terus gimana dong? Dia tolak hadis yang jelas sahih, bahkan bukan cuma sahih Pak, mutawatir. Hanya karena nggak sesuai dengan apa? Akal. Kata dia, ini hadis harus ditakwil nih. Jadi gimana dong? Nggak mungkin Allah yang turun. Terus apa dong yang turun? Yang turun rahmatnya. Masa rahmat Allah turunnya cuma sepertiga malam doang? Kan rahmat Allah turunnya setiap saat. Masa cuma sepertiga malam? Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ditolak itu hadis, ditakwil sesuai dengan apa? Akal dan kemauannya Pak. Hanya karena otaknya nggak sampai. Padahal kan dalam masalah akidah dan keimanan kewajiban kita apa? Imani aja cukup. Yakini bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang menurut kamu mustahil bagi Allah nggak mustahil kok. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah. Ketika kita sampaikan dalil dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Allah beristiwa di atas arasnya. Apa katanya? Gak mungkin. Kalau Allah beristiwa di atas aras berarti Allah butuh aras dong. Allah butuh tempat dong. Berarti Allah dilingkupi oleh arah yang 6 dong. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Mana mungkin, kata dia. Dia pikirkan dengan apa Pak? Dengan apa? Akal. Jadi menurut kamu apa dong? Ya menurut saya, kata dia, kata mereka, istawa ala itu artinya istaulah, menguasai. Jadi ketika Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian setelah itu Allah menguasai arasy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian setelah itu Allah menguasai arasy. Lah terus sebelum menciptakan langit dan bumi itu arasy siapa yang nguasain Mas? Ya Allah juga. Nah, terus ngapain Allah harus menyebutkan lagi setelah itu? Kalau ternyata maknanya menguasai. Semua ulama salaf sepakat bahwa istawa di sini ala wartafa, tinggi. Walaupun ada sebagian salaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istawa ala itu julus, bersemayam, duduk. Namun kita tidak mengetahui bagaimana caranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Ditolak oleh akal, Pak, ditolak oleh akal. Padahal lihat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW, Pak, menyampaikan tentang hadis
orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Di mana orang itu diperlihatkan sebuah pohon yang indah. Pernah dengar nggak hadisnya, Pak? Lalu kemudian si orang ini berkata, ya Allah, tolonglah dekatkan aku ke pohon itu ya Allah, agar aku bisa berteduh di bawahnya dan agar aku bisa minum dari airnya ya Allah. Iya. Maka Allah mengatakan kepada si hamba ini, baik, aku akan kabulkan, tapi dengan syarat kamu tidak minta yang lain. Si hamba berkata, ya Allah, aku berjanji tidak akan minta. Akhirnya didekatkanlah ke pohon itu, Pak. Dia pun minum, dia berteduh di bawahnya. Tiba-tiba diperlihatkan pohon yang kedua, yang lebih indah dari itu, Pak. Kasih hamba diem. Lalu si hamba berkata, ya Allah, tolonglah dekatkan aku ke pohon itu. Apa kata Allah? Bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak akan minta? Kata si hamba apa? Ini saja ya Allah. Setelah ini aku nggak bakal minta lagi. Akhirnya Allah mengambil perjanjian dari si hamba, bahwa kalau Allah berikan kepada dia permintaannya, dia tidak akan minta yang lain. Lalu kemudian si hamba ini didekatkan ke pohon yang kedua tadi, Pak. Lalu si hamba itu pun makan dan minum. Ternyata Allah perlihatkan pohon yang ketiga, yang lebih indah lagi. Si hamba diam lagi, Pak. Akhirnya si hamba nggak sabar. Si hamba berdoa, ya Allah, dekatkan aku ke pohon yang ketiga itu. Allah mengatakan, celaka kamu. Kamu dari tadi sudah berjanji tidak akan minta, sekarang kami minta lagi. Apa kata si hamba? Hadi wahidah. Ini saja ya Allah. Satu ini aja deh. Masya Allah. Akhirnya Allah tahu si hamba ini tidak sabar. Maka Allah mengambil perjanjian agar dia tidak minta yang lain. Si hamba berjanji. Lalu kemudian didekatkan pohon yang ketiga, yang ternyata berada di pintu surga. Ketika ia didekatkan ke pohon yang ketiga, dia melihat surga luar biasa. Diam si hamba. Akhirnya dia minta, ya Allah, masukkan dong aku ke surga. Apa yang terjadi? Ya, maka Allah pun tertawa. Dan dalam riwayat Muslim, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membawakan riwayat ini, Abdullah bin Mas'ud tertawa. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Kata mereka, kenapa engkau tertawa? Karena aku melihat Rasulullah tertawa ketika membawakan hadis ini. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Para sahabat bertanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa saat itu. Rasulullah beriman Allah tertawa, Pak. Di zaman sekarang ditolak sifat tertawa itu, Pak. Pakai akal. Mana mungkin Allah tertawa? Berarti kalau Allah tertawa, Allah punya mulut, punya gigi. La ilaha illallah. Dia tolak itu hadis, hanya pakai akalnya, Pak. Ini kan berkata tanpa ilmu dan hujjah. La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, azali Allah wa yakum. Lihatlah ya akhi, berapa banyak pemikiran yang menyesatkan muncul akibat berkata tanpa ilmu. Orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, orang-orang Rafidhah itu, Syiah Imamiyah, Ibnu Asyariyah, mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir,
Utsman kafir, dikecualikan padanya beberapa sahabat saja. Lalu kemudian cari-cari dalil. Di antara dalil yang menunjukkan katanya para sahabat murtad dari agama Islam, hadis tentang telaga Haud. Rasulullah SAW akan menunggu umatnya di telaga Haud. Kemudian ada beberapa kaum yang tidak bisa minum dari telaga Haud. Lalu Rasulullah memanggil, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku kemari. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Hadis ini dijadikan dalil, Pak. Ini hadis menunjukkan katanya para sahabat kafir semuanya. Padahal yang dimaksud dengan hadis ini, kata Ibnu Hajar dan para ulama salaf, itu mereka-mereka yang masuk Islam di akhir hayat Rasulullah SAW. Nah, kan di akhir hayat Rasulullah SAW kan banyak yang masuk Islam, tidak? Iya, yang disebutkan dalam surat An-Nasr itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk apa? Ke surga lagi, ke Islam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ada yang murtad tidak? Ada. Yang kemudian diperangi tidak oleh Abu Bakar? Iya, itu yang dimaksud. Adapun kaum Muhajirin, kaum Ansar, tidak ada satupun yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah pun juga sudah memujinya dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mungkinkah Allah memuji muhajirin dan ansar di mana ayat ini akan dibaca sampai hari kiamat, sementara Allah tahu bahwa mereka akan murtad dari agama Islam? Gak mungkin. Justru ayat ini tegas menunjukkan bahwa muhajirin dan ansar tidak akan pernah murtad, karena Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat. Apa kata orang Syiah? Tapi para sahabat sudah mengubah-ubah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada pada kita apa? Sudah tidak otentik lagi. Ngeri, Pak. Lalu siapa Al-Quran yang tahu tentang Al-Quran yang asli? Imam kami. Imam kamu manusia? Oh enggak, imam kami maksum, enggak mungkin salah. Bikin lagi berbagai macam akidah mereka, Pak, yang mengerikan. Subhanallah, ini semua berkata tanpa apa? Ilmu. Belum lagi akidah Murji'ah yang mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Seorang itu cukup meyakini saja dengan hati, udah selesai dah. Makanya tidak aneh ya kalau muncul ucapan yang mengatakan apa? Yang penting kan hatinya baik. Kita katakan baiknya hati, kalau amalnya buruk tetap tidak berpengaruh, saudaraku. Ini akidah Murji'ah, saudaraku. Muncul lagi kau berbagai macam ya pemikiran menolak takdir, mengatakan takdir tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Berapa banyak ya akhwat Islam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan muncul akibat berkata tanpa apa? Berkata tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, ini dosa lisan yang paling berat, ini yang pertama. Berkata tanpa ilmu. Makanya ya akhi, semua kita yang ingin bicara dalam masalah agama, sebelum berbicara kita harus yakinkan dulu diri kita bahwa memang yang kita ucapkan dalam agama ini sesuai dengan dalil dari Al-Quran, hadis, dan para
ya pemahaman salafus saleh. Kalau kita nggak tahu dalilnya, jangan ngomong. Jangan bicara dalam agama hanya sebatas dengan akal pikiran, jangan ya. Tidak boleh. Agama milik siapa, Pak? Agama milik siapa? Milik Allah. Allah yang mengatakan begitu. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Maka kewajiban kita ketika kita bicara tentang agama harus ada bayyinah, ada keterangan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla, bukan sebatas dari pemikiran-pemikiran manusia. Makanya para ulama sepakat, agama Islam lam yudhu ala uquli rijal, tidak diletakkan pada akal manusia, tidak. Agama Islam harus berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Islam agama wahyu, agama samawi ya akhal Islam. Maka haram alaina, haram atas kita seluruhnya untuk berbicara dalam agama ini dengan tanpa ilmu Allah Azza wa Jalla. Lebih baik diam daripada ngomong tanpa apa? Tanpa ilmu, Pak. Lihat para ulama terdahulu, Pak. Mereka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, gak berani jawab gara-gara belum sampai kepada beliau dalilnya. Imam Malik, dan kisahnya masyhur ini. Imam Malik didatangi oleh orang Arab Baduy, ditanya 10 pertanyaan, 10-10-nya dijawab nggak tahu. La adri, la uhsin, la adri, la uhsin, nggak tahu. Akhirnya orang Arab ini mengatakan, lalu saya pulang bawa apa? Apa kata Imam Malik? Ya udah, kamu pulang ke kaummu dan sampaikan bahwa Imam Malik nggak tahu jawabannya, selesai. Subhanallah. Sementara banyak di zaman sekarang, Pak, malu untuk mengatakan tidak tahu, Pak. Malu kalau disebut, ya ustadznya bodoh, nggak tahu. La wallah, seorang ustadz tidak boleh malu mengatakan saya tidak tahu. Hendaknya setiap kita, akhi, yang kita pikirkan adalah keselamatan kita nanti di hari akhirat, bukan keselamatan kita dari cibiran manusia. Manusia mau mencibir, mau gimana terserah. Kalau kita nggak tahu, katakan saja, udah selesai. Saya tidak tahu, Pak, jawabannya. Nanti saya kembali, insya Allah saya gali lagi, saya lihat lagi perkataan ulama dan pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Adapun sekarang saya belum bisa menjawabnya karena saya belum ada ilmunya. Kan kalau seperti itu selamat tidak, Pak? Boleh selamat, Pak. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hatta antum sudah tahu dalilnya. Antum sudah yakin nggak itu hadis yang antum sudah dapatkan itu hadisnya sahih? Sudah yakin? Sudahkah antum sudah periksa dulu hadisnya sahih apa dhaif? Oh sudah Ustadz, alhamdulillah saya sudah tanyakan kepada seorang Ustadz yang paham tentang hadis, katanya ini hadis sahih. Alhamdulillah, baik. Sudahkah kamu tanya lagi hadis ini bagaimana tata cara memahaminya? Karena kan Pak, untuk memahami hadis kita harus mengumpulkan hadis yang lain yang banyak, yang satu bab dan satu makna dengan itu. Sehingga dari situ kita bisa tahu apakah hadis ini dikhususkan keumumannya atau diikat kemutlakannya atau bagaimana. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan apa? Ya, setiap dalil syariat harus dilihat bagaimana pengamalan para sahabat terhadap dalil tersebut.
kullu dalilin, kullu nassin syar'iyyin. Kata beliau, setiap dalil syariat la yakhlu min salasi halat. Setiap dalil syariat itu tidak lepas dari 3 keadaan, kata beliau. Keadaan yang pertama, keadaan di mana dalil ini diamalkan oleh generasi salaf secara terus-menerus atau pada kebanyakan waktu. Maka dalil seperti ini tidak masalah untuk kita amalkan. Keadaan yang kedua, kata Imam Asy-Syatibi, dalil yang jarang diamalkan oleh para sahabat kecuali pada waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu saja. Maka dalil ini tidak boleh kita amalkan kecuali dalam keadaan dan waktu yang telah ditunjukkan oleh amalan mereka. Keadaan yang ketiga, dalil yang ternyata tidak ada salafus saleh, para sahabat yang mengamalkannya. Maka ini pun kita tidak boleh apa? Mengamalkannya, saudara sekalian. Kalau ada 10 orang masuk masjid, 10 orang masuk masjid, 10-10-nya mau sholat tahiyat masjid, Pak. Mau sholat apa? Mau sholat tahiyat masjid. Lalu yang satu berkata, ikhwah, saudaraku, Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 20 berapa? 27 atau 25 kali lipat. Tapi kalau begitu kita sholat tahiyat masjid berjamaah yuk. Kira-kira ini pemahaman seperti ini bisa nggak, Pak? Hah? Sholat tahiyat masjid berjamaah. Kita katakan, ada nggak contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka sholat tahiyat masjid berjamaah? Adakah contohnya dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwasanya mereka sholat tahiyat masjid apa? Berjamaah? Ada? Ternyata kita tidak dapati. Tapi kan hadis ini umum, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat apa? Sendirian. Kan ini hadis umum. Kita katakan, kita lihat dong pengamalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa hadis ini untuk sholat lima waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan apa? Isya. Adapun itu hadis diamalkan untuk sholat sunnah rawatib, siapa yang mengamalkan seperti itu? Imam tiba-tiba setelah sholat zuhur berdiri jamaah, kita sholat rawatibnya jamaah lagi yuk. Kalau sholat zuhur kan sholat rawatibnya 4 setelah atau 4 sebelum 2 setelah atau 2 sebelum 2 setelah. Tapi lihat dong pengamalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengamalkan dengan cara berjamaah apa enggak? Atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri. Rasulullah lakukan bahkan kebanyakan ya sholat rawatib itu seringnya Rasulullah lakukan di rumahnya. Lihat pengamalannya dong. Nah, ya akhul Islam, kalau kita tidak paham ini, walaupun sampai hadis kepada kita, lalu kita pahami sendiri dengan akal pikiran kita, sesat. Buktinya Rasulullah mengabarkan tentang kaum Khawarij. Pernah dengar hadisnya? Pernah dengar tidak, Pak? Rasulullah SAW bersabda tentang kaum Khawarij apa? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kemana? Ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak sama sekali, kata Rasulullah SAW. Demikian dalam lafaz Abu Dawud. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang orang Khawarij juga. Apa kata Rasulullah? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis. Bayangkan Pak, kaum Khawarij ternyata membawakan Al-Quran, membawakan apa? Hadis. Tapi kok hasilnya kata Rasulullah apa? Yang rukuna minad din, mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari apa? Buruannya. Kok bisa? Yang mereka baca Al-Quran, yang mereka sampaikan hadis, tapi hasilnya melesat dari agama, sesat. Jawabannya apa dong? Jawabannya satu, karena mereka memahaminya dengan akal mereka sendiri. Tidak mau merujuk generasi ya para sahabat. Lihat orang-orang Khawarij yang muncul di zaman sahabat Nabi SAW. Itu ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, yang kemudian terjadilah perdamaian di mana Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk berdamai. Untuk apa? Berdamai. Rupanya apa? Orang-orang Khawarij memahami mereka karena dangkalnya pemahaman mereka. Apa kata mereka? Oh, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia sih? Gak benar nih Ali nih. Kenapa? Kata mereka, karena hukum kan milik Allah. Allah yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata mereka? Ali kafir, Muawiyah kafir, dan yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, kafir. Akhirnya pengikut Ali, pengikut Muawiyah semuanya dikafirkan. Kan lucu pemahamannya kan. Dan anehnya mereka nggak mau nanya lagi kepada para ulama sahabat tentang pemahaman mereka itu. Nggak mau nanya kepada Ibnu Abbas, padahal Ali bin Abi Thalib dan para sahabat besar dan para ulama sahabat banyak waktu itu. Nggak mau nanya, hanya mengandalkan pemahaman pribadi, Pak. Lalu kemudian mengkafirkan para sahabat yang besar tersebut hanya karena pemahaman mereka yang dangkal terhadap Al-Quran dan hadis. La haula wala quwata illa billah. Ketika didebat oleh Ibnu Abbas dan didatangi oleh Ibnu Abbas, barulah mereka sadar kalau pemahaman mereka apa? Salah. Akhirnya setengah dari orang Khawarij itu taubat, setengahnya lagi ngeyel. Dan itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kisah yang sangat masyhur. Siapapun yang membaca tentang sejarah akan dapatkan kisah seperti itu, saudaraku sekalian. Kok bisa orang Khawarij disifati oleh Rasulullah SAW membaca Quran tapi tidak sampai kepada kekerongkongan? Makanya ya akal Islam, sekali lagi ya, berkata tanpa ilmu itu ngeri. Menafsirkan Quran seenaknya dengan akal pikiran kita bahaya. Menafsirkan hadis hanya sebatas dengan akal pikiran kita bahaya, Pak. Sangat bahaya ya akal Islam. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Ini dosa lisan yang pertama, yang paling berat dan paling besar. Apa itu tadi, Pak? Iya, berkata, berbicara dalam agama ini dengan tanpa apa? Ilmu. Berbicara tentang dunia saja dengan tanpa ilmu merusak dunia, tidak, Pak? Merusak dunia. Antum bicara tentang komputer tapi tanpa ilmu, rusak tuh komputer. Antum bicara tentang pertanian dengan tanpa ilmu, rusak tanaman. Antum bicara tentang perikanan dengan tanpa ilmu, pada mati tuh ikan. Antum bicara tentang IT dengan tanpa ilmu,
hancur semuanya, Pak. Ibu-ibu mau bikin kue dengan tanpa ilmu, nggak jadi kue. Ya nggak, Bu? Suruh bikin, coba Bu bikin kue bolu, gimana caranya Ustadz? Nggak tahu. Ibu ijtihad sendiri aja deh. Ya udah dibikin, bikin. Nah ini kue apa namanya? Nggak tahu saya juga, Bu, apa. Yang penting jadi deh kue. Itu saja masalah dunia loh, Pak. Masalah dunia saja rusak gara-gara bicara tanpa apa? Ilmu. Apalagi masalah agama, saudaraku. Ngeri. Setiap ucapan kita tentang agama ini pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jawaban yang kita jawab dalam pertanyaan-pertanyaan pasti ditanya oleh Allah. Setiap fatwa yang kita fatwakan pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berat itu di mata Allah Azza wa Jalla, ya akhwat Islam. Makanya tugas ustadz ini berat sekali. Karena setiap yang dia sampaikan kepada umat pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ia sampaikan kepada umat, kalau ternyata sesat lalu diikuti oleh banyak orang, dia siap-siap menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya itu, Pak, pada hari kiamat. Sementara untuk menanggung dosa sendiri saja susah banget, subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dosa yang kedua dari dosa lisan, yaitu mengucapkan kata-kata kufur dan syirik. Mengucapkan kata-kata apa? Kufur dan syirik. Kata-kata kufur, contohnya apa sih, Pak, kata-kata kufur? Kufur ada dua macam. Ada kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Kata-kata kufur di sini masuk padanya dua tadi, baik kufur besar dan kufur apa? Kecil. Contoh kata-kata kufur besar apa? Mengingkari nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata Rasulullah bukan nabi, bukan rasul, kufur besar nih, Pak. Pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Atau mengingkari sesuatu yang sudah sangat jelas dalam agama kita, Pak. Contohnya mengatakan apa? Sholat 5 waktu itu nggak wajib. Ini kufur besar loh, Pak. Karena sholat 5 waktu itu perkara yang sudah sangat jelas dalam agama. Ma'lumun fid dini bidarurah, kata para ulama. Maka orang yang mengingkari perkara yang sudah sangat jelas dalam agama ini, pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Mengatakan katanya jilbab tidak wajib, padahal jilbab sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin akan wajibnya, Pak. Seluruh ulama sepakat bahwasanya hukumnya apa? Wajib tanpa ada perselisihan di kalangan mereka sama sekali. Ini bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam, Pak. Ini kufur besar. Atau mengatakan katanya puasa Ramadan gak wajib. Atau seperti orang liberal yang mengatakan katanya sholat itu cukup berdoa saja. Karena sholat secara bahasanya apa? Doa. Jadi kalau kita sudah berdoa, jadi sudah sholat, udah gak perlu sholat 5 waktu. Wallah ini kufur besar, Pak. Bukan kufur kecil itu. Berat di mata Allah Azza wa Jalla. Contoh kufur kecil apa? Contoh kufur kecil, seorang wanita ngomong nyakitin hati suami. Itu kufur apa? Kecil. Dasar kamu, Mas.
udah pulang gak bawa apa-apa. Ya. Padahal suaminya udah capek cari nafkah sana sini, pulang-pulang diomel-omelin. Akhirnya si istri dapat bawa dosa. Gara-gara istrinya melihat satu kesalahan suaminya, dia lupakan banyak kebaikan suaminya. Termasuk kufur tidak? Kufur, tapi kufur kecil. Kata Rasulullah SAW, uritul jannah fa idza aktsaru alihan nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah surga, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Apa kata para sahabat? Kafir kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahum thumma ra'at minka syai'an qalat la khaira fik, atau kama qala. Apabila salah seorang suami sudah banyak berbuat baik sama istrinya, gara-gara si suami berbuat satu kesalahan atau dua kesalahan, si istri berkata, aku belum pernah melihat kamu berbuat kebaikan sekalipun juga. Dia ingkari, dia kufuri banyak kebaikan suami hanya karena gara-gara satu atau dua kesalahan. Kufur tidak Pak? Kufur, tapi kufur besar Pak, kufur kecil? Kufur kecil. Kata-kata syirik sama, ada syirik besar dan syirik apa? Kecil. Contoh syirik besar apa? Langit, berilah aku jodoh. Nih diucapin sama pemuda-pemuda alay zaman sekarang, yang nggak paham tentang tauhid. Langit, emangnya langit bisa mengabulkan doa? Langit makhluk. Langit diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa kamu mintanya ke langit? Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum bi ayatihi mu'minin. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan langit dan matahari dan bulan itu. Ini mintanya ke langit. Langit, turunkan jodoh buatku. Dia kira ini puitis deh, puitis banget. Apaan puitis? Syirik. Kok minta sama langit? Kenapa kamu tidak berkata, wahai pencipta langit? Dikemanakan pencipta langit sama kamu? Kenapa kamu yang kamu minta langitnya? La haula wala quwata illa billah. Ini kan kata-kata syirik, dan syiriknya bukan syirik kecil, karena dia sudah meminta dan berdoa kepada selain Allah. Seluruh ulama sepakat orang yang berdoa kepada selain Allah musyrik syirkan akbar, musyrik dengan syirik yang besar. Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu ya 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa bersama Allah kepada selain Allah dan dia tidak punya burhan, bukti sama sekali dari sisi Allah, maka sesungguhnya ia akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Allah tegas mengkafirkan orang yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah kepada siapapun juga. Ini enak banget, langit. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ucapan syirik. Syiriknya besar apa kecil, Pak? Besar. Ada lagi orang ngomong ke dokter, dok, tolonglah sembuhkan aku, dok.
Ucapan ini syirik tidak, Pak? Syirik. Loh kok syirik? Karena dokter nggak bisa menyembuhkan, Pak. Dokter cuma bisa ngasih resep. Dokter cuma meriksa doang. Oh, pikiran kamu ini stres. Ini obatnya. Udah. Setelah itu bisa sembuh? Belum tentu. Yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang punya keyakinan bahwasanya selain Allah bisa menyembuhkan, maka ia telah berbuat syirik dalam rububiyah. Syirik rububiyah, saudaraku. Antum lewat pohon angker, lalu antum ngomong, permisi, ditanya, kenapa kamu kok permisi sama pohon? Biar nggak kesambet. Ini berkata tanpa ilmu, syirik itu, Pak. Karena pohon tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan apa? Mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, maka aku tidak akan ditimpa keburukan dan aku akan memperbanyak kebaikan. Rasulullah disuruh mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat ketika beliau masih hidup untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak ucapan-ucapan syirik ini, Pak, di zaman sekarang, Pak. Dan dosa syirik itu berat di mata Allah, Pak. Sudah saya sebutkan. Dan banyak ustadz-ustadz ya mentahdir tentang bahaya apa? Syirik. Dan sudah menjelaskan dan dijelaskan oleh para ulama tentang bahaya syirik, Pak. Hati-hati. Ini lisan nih, gara-gara mengucapkan kata-kata syirik, kita bisa-bisa kekal dalam neraka, Pak. Sebab orang yang mati di atas kesyirikan dan tidak mau bertaubat kepada Allah, haram masuk surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Hati-hati. Ucapan-ucapan syirik di zaman sekarang banyak tidak, Pak? Banyak. Itu syirik besar. Ada lagi syirik kecil, Pak. Contoh syirik kecil apa, Pak? Menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, atau yang disebut oleh para ulama kufur kecil, kufur nikmat. Contoh apa? Alhamdulillah, saya bisa sukses ini hasil kerja keras saya. Dia nisbatkan kepada hasil kerja keras. Di Allah nggak diingat sama sekali. Akhi, kalau kamu kerja keras dan Allah tidak memberimu, kamu tetap aja nggak bisa sukses. Yang memberi kamu semuanya siapa? Allah. Kenapa kamu tidak katakan begini? Ya, saya sukses ini semuanya pemberian dari Allah. Kemudian hasil kerja keras saya. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Adapun kamu mengatakan ini semua hasil kerja keras saya, hasil jerih jerih payah saya. Ini jelas syirik, Pak, syirik kecil karena menisbatkan kepada selain Allah. Ini kufur nikmat namanya, Pak. Sama dengan si Korun.
Apa kata si Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta karun ini karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Oleh ini syirik, Pak. Bahkan ada seorang sahabat saja berkata kepada Rasulullah, Bapak, Masya Allah wa syi'it, dengan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Diingkari oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Katakan, Masya Allah thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Begitu yang benar caranya ngomongnya. Tuh lihat, Pak. Dan ingat loh, Pak, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar loh, Pak. Syirik kecil itu lebih berat dosanya di sisi Allah dari riba. Jangan anggap remeh syirik apa? Kecil. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kelabu buat saya. Kok kamu bilang hari kelabu? Maksudnya hari ini saya sial. Jangan nisbatkan kesialan kepada apa? Hari. Yang memberikan kesialan siapa? Allah Azza wa Jal. Kenapa kamu tidak ucapkan? Sudah takdir Allah, qaddarallah wa masya'a fa'al. Gak boleh kamu mengatakan hari kelabu. Hari tidak bisa memberikan apa? Kesialan. Tak. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Banyak tidak? Nah, ini yang kedua nih, dosa lisan, Pak. Mengucapkan kata-kata apa? Syirik dan kufur. Baik syirik besar maupun syirik kecil, baik kufur besar maupun kufur kecil. Yang ketiga, Pak, mengucapkan kata-kata yang bid'ah dalam agama. Dan sebetulnya contohnya banyak, tadi sudah saya sebutkan. Mengucapkan kata-kata yang bid'ah dalam agama. Dalam agama, Pak. Antum bicara tentang agama tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Bid'ah. Baik bid'ahnya besar maupun bid'ahnya apa? Kecil. Bid'ah yang besar biasanya berhubungan dengan akidah. Dengan apa? Akidah, keyakinan tentang Allah, tentang malaikatnya dan yang lainnya. Contoh misalnya ada orang berkata begini, Pak. Iya. Kata-kata bid'ah itu ya di antara contohnya adalah ya seseorang yang mengatakan ketika ditanya, kamu kenapa berdoa di sisi kuburan? Ya saya sih berharap mudah-mudahan wali yang ada di kuburan ini bisa menyampaikan doa saya kepada Allah. Kita katakan, mana dalilnya kalau mayat yang sudah meninggal bisa menyampaikan doa kepada, mana dalilnya? Loh kan mereka wali, mereka ajudan Allah. Ya mana dalilnya? Masalah gaib itu harus ditetapkan oleh apa? Dalil, bukan sebatas akal dan pendapat. Mana dalil? Itu kan masalah gaib, Mas. Mana dalilnya? Ini kan ucapan yang tanpa dalil, tanpa ilmu, hanya sebatas pendapat. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian pula ya keyakinan Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya, banyak sekali ucapan-ucapan yang bid'ah dalam agama itu, Pak. Yang menelorkan keyakinan-keyakinan yang bid'ah juga dalam agama. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula, karena kan bid'ah ada bid'ah akidah, ada bid'ah amaliyah. Bid'ah akidah itu yang sifatnya keyakinan tadi.
Dan bid'ah amaliyah sifatnya yang amalan sehari-hari atau yang kita amalkan, itu bid'ah. Antum misalnya meyakini sebuah doa, bahwa doa itu untuk melakukan ini dan itu, sementara tidak ada dalil dari Rasulullah SAW sama sekali. Maka doa yang antum lantunkan dengan keyakinan ini adalah sunnah, itu jadi bid'ah dalam agama. Ya, kalau antum rutinkan terus menerus dan punya keyakinan ini adalah termasuk apa? Sunnah. Apalagi kalau ternyata doa itu mengandung kesyirikan, bukan cuma bid'ah lagi, tapi masuk ke dalam apa? Syirik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sering dengar nggak, Pak? Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabbi bil Mustafa. Apa maksud kamu bil Mustafa ini? Ya Rabb, dengan melalui Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah maksud tujuan kami. Ini kan tawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Dan para ulama mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia termasuk syirik. Oh enggak, Mbak, di sini artinya meminta bantuan, isti'anah. Artinya ya Rob dengan meminta bantuan kepada Rasulullah SAW sama saja. Oh enggak, maksud di sini baklil qasam, sumpah. Ya Rob demi Muhammad, sama saja itu juga syirik. Karena bersumpah dengan makhluk termasuk apa? Syirik. Jadi yang benar gimana dong? Ya Rabbil Mustafa, Ya Rabbal Mustafa, wahai Rabbnya Muhammad. Wahai apa? Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar apa? Ya Rabbal Mustafa. Tuh, benar itu balu. Wahai Rabbnya siapa? Allah. Wahai Rabbnya Mustafa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu baru mintanya kepada siapa? Allah azza wa jalla. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudaraku, di antara dosa lisan, di antara dosa lisan saudaraku, yaitu dosa-dosa besar. Di antaranya yang pertama, merusak kehormatan seorang muslim. Merusak kehormatan seorang muslim, dirusak sama dia kehormatannya dengan cara dibunuh karakternya, dibuli, ya, dicari-cari kesalahannya. Ini adalah merupakan dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Nasai meriwayatkan, innal riba sab'ina baban. Riba ada 70 pintu. Wa inna adna riba ityanur rajul ummah. Riba yang paling rendah adalah seseorang mensetubuhi ibunya sendiri. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling parah, yang paling tinggi, istitalatur rajul ala irdi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya. Lihat Pak, merusak kehormatan saudara kita dengan cara apa? Memburuk-burukan, menjelek-jelekan. Di mana? Di medsos, diviralkan. Padahal dia orangnya saleh, padahal dia orangnya masya Allah bagus. Cuma kebetulan dia sedang lalai, kemudian jatuh kepada apa? Kesalahan, diviralkan untuk dalam rangka apa? Dibunuh karakternya.
Allah ya akhi, ini dosa berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Merusak kehormatan seorang apa? Muslim. Ya. Hati-hati ya akhwat Islam. Di antara dosa lisan apalagi Pak yang sifatnya dosa besar? Dosa lisan ghibah. Apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Ya? Apa? Ghibah? Menyebut keburukan saudara kita di belakang dia. Itu ghibah. Walaupun dengan apa? Isyarat atau kerlingan mata atau lisan. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berada di rumah Sofiyah. Berada di rumah siapa? Rumah Aisyah, maaf. Sedang berada di rumah Aisyah. Hadis ini sahih dalam riwayat ya Abu Daud seingat saya. Lalu datanglah Sofiyah. Siapa? Sofiyah. Lalu minta izin mau bicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai Sofiyah pun pergilah. Apa kata Aisyah, Pak? Apa kata Aisyah tentang Sofiyah setelah Sofiyah pergi? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, cukuplah Sofiyah bagimu begini. Maksudnya apa? Kependekan. Pendek Sofiyah itu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ya Aisyah, innaki qad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lama zajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang kalaulah kata-kata kamu tadi dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Subhanallah, hanya gara-gara itu dianggap Rasulullah sudah ghibah. Sudah apa? Ghibah. Pernah enggak antum bilang pendek ya orangnya? Ghibah haram. Antum pernah enggak bilang begini? Itu si fulan orangnya kebluk. Ghibah itu Pak, ghibah. Sebutkan dari riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ada dua sahabat yang sedang pergi, ya, dan dilayani oleh seorang pelayan. Ketika pagi hari si pelayannya masih tidur, sementara dua orang ini butuh makan pagi. Apa kata salah satu mereka kepada yang lainnya? Dua orang ini ngobrol, ini orang kok kebluk, iya, pagi-pagi begini masih tidur, dibangunin orangnya. Kamu pergi sama ke Rasulullah sana, ngapain? Bilang, kami berdua bisa nggak meminta daging untuk makan pagi hari ini. Pergilah pelayan ini ke Rasulullah SAW. Kemudian pelayan ini menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah Pak kepada pelayan ini? Keduanya sudah makan daging tadi. Rasulullah, bala qad iqtadama. Keduanya sudah makan daging tadi. Bingung. Pelayannya pulang lagi. Kedua orang sahabat tadi disampaikan oleh pelayan ini kepada dua sahabat ini. Bingung dua sahabat ini, kapan kita makan daging? Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka berdua? Ya Rasulullah, kapan kami makan daging? Kami belum makan daging apa-apa. Bukankah tadi kalian, salah satu kalian mengatakan tentang pelayan kalian ini orang kebluk? Gara-gara itu saja Pak sudah dianggap apa? Ghibah. Ghibah. Subhanallah ya akhwal Islam.
Ya, hati-hati. Ghibah itu termasuk salah satu sebab adab kubur. Ghibah termasuk salah satu sebab apa? Adab kubur. Ghibah. Dan ghibah itu manis. Apalagi akhwat-akhwat. Kalau udah ngomongin orang tuh, ya, lisan tuh kayak mau keluar. Ya. Jangankan ikhwan yang digibah, ustadznya ikut digibah. Ustadz fulan mah ceramahnya kurang enak, datar-datar aja. Kalau ustadz fulan tuh esyik tuh kalau ceramah tuh begini-begini. Gibah itu ya akhi. Ustadz ente digibah, bayangin. La haula wala quwata illa billah. Masalah ini ustadz pintar ngomongnya, yang satu cuma datar-datar, itu nggak penting dalam menyampaikan ilmu. Yang terpenting ilmu sudah tersampaikan dengan hujah. Kita lihat siapa yang paling berilmu, dia sudah sampaikan ilmu dengan hujah, dia sudah berbuat kebaikan di mata Allah Azza wa Jalla. Masalah ada kekurangan, nggak usah antum sebutkan itu. Apalagi antum ghibah di belakang ustaz. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ustaz anu mah cadel ya. Nggak bisa nyebut R. Ya Allah. Ya akhi, hati-hati ghibah. Wallahi ghibah berat di mata Allah. Termasuk dosa besar. Memang khilaf para ulama apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa kecil. Namun yang sahih, yang rajih itu dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya masalahnya. Para ulama mengatakan di antara tanda dosa itu dosa besar yaitu adanya ancaman terhadap pelakunya. Sementara Rasulullah mengancam orang yang berghibah itu dengan adab kubur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hati-hati Pak dengan para peghibah. Apalagi menggibahnya dengan pakai muqaddimah. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Maaf. Gibah itu bukannya mau gibah. Ini kan musibah nih Pak, yang kayak gini nih Pak. Iya. Minta maaf dulu kalau ini bukan gibah. Udah setelah itu baru nyebutin kejelekan-kejelekannya. Itu gibah namanya. La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati dengan yang namanya ghibah ya akhi. Jangan sekali-kali kita menyebutkan keburukan saudara kita di belakang dia. Boleh ghibah kalau memang maslahatnya jauh lebih besar kata para ulama. Contoh, ya, boleh menggibah ahli bid'ah yang pemikirannya sangat menyesatkan supaya orang-orang selamat dari apa? Kebid'ahannya. Tapi itu sebatas yang kita sebutkan kebid'ahannya, bukan fisiknya, bukan kekurangan fisiknya dan yang bukan. Sebatas kita katakan si Anu itu pelaku bid'ah, bid'ahnya begini, buktinya begini, nggak masalah. Para ulama sepakat bahwa ini boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk melindungi agama kita. Dan membela agama lebih didahulukan, Pak. Ya, keselamatan agama lebih didahulukan, Pak. Demikian pula boleh ghibah kalau memang dibutuhkan. Contoh misalnya antum bilang ke teman, nanti antum dijemput di terminal sama si sopir saya ya. Ciri orangnya gimana? Pendek, hitam. Terpaksa antum sebutkan karena supaya orang nggak salah, cirinya begini. Seperti ini kata para ulama boleh. Kenapa? Karena dibutuhkan. Demikian pula boleh ghibah
Karena sedang minta fatwa. Seorang istri datang ke ustadz ingin menyelesaikan permasalahan dengan suaminya karena suaminya banyak kekurangannya. Akhirnya terpaksa si istri menyebutkan kekurangan apa? Suaminya karena minta solusi dan fatwa kepada seorang alim ulama. Boleh seperti ini kalau memang itu manfaat, maslahat. Atau guru misalnya di sekolahan membicarakan tentang murid-muridnya yang bermasalah dalam rangka untuk mencari solusi, nggak masalah, boleh seperti itu kalau memang ternyata lebih besar maslahatnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini ghibah. Jangan sekali-kali kita menggibah, Pak. Temannya ghibah apa? Memperolok kekurangan orang lain, memperolok kesalahan orang lain. Ini pun termasuk dosa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik dari yang memperolok. Dan janganlah para wanita memperolok wanita lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Kenapa Allah mengatakan bisa jadi yang diperolok lebih baik dari yang memperolok? Ini sinyal kepada kita, Pak, bahwa orang yang memperolok orang lain itu karena akibat dia merasa dirinya lebih baik. Sebab kalau dia menganggap bahwa yang diperolok lebih baik dari dirinya, nggak bakalan dia memperolok. Maka Allah mengingatkan kepada orang yang suka mengolok-olok orang lain itu, dari mana kamu tahu bahwa kamu lebih baik dari dia? Bisa jadi dia lebih baik dari kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara dosa lisan apalagi, Pak? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara dosa lisan, ya akhi, iya, yaitu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang haram. Bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang haram, nggak boleh dipertanyakan. Contoh, bertanya tentang perbuatan Allah. Bertanya tentang apa? Perbuatan Allah. Karena itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bertanya yang tidak boleh, contohnya apa? Ustaz, Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, Ustaz. Ya kan? 6. Sementara jumlah seminggu ada 7 hari. Iya tidak? 7 hari apa 8 hari, Pak? 7 hari, ya kan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu antum nanya, terus Sabtunya Allah ngapain? Nah, bingung saya, Pak. Kita katakan, ya antum ngapain sih kepo gitu? Allah nggak pernah menjelaskan dalam Al-Quran, Rasul pun tidak pernah menjelaskan dalam hadis. Kenapa kita harus mempertanyakan perbuatan Allah? Gak perlu kita mempertanyakan perbuatan Allah. Akibatnya kayak orang Yahudi, Pak.
Oh, hari Sabtu Allah kecapean, jadi Allah istirahat. Subhanallah, Allah tidak pernah ditimpa rasa lelah, Pak. Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, apalagi tidur. Allah berfirman juga dalam surat ayat kursi tadi apa, Pak? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga keduanya, itu langit dan bumi. Mudah bagi Allah. Nah ini Pak, pertanyaan-pertanyaan yang haram hukumnya, Pak. Terkadang ada orang so ilmiah bertanya apa coba tentang Allah. Mampukah Allah menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Ini kan pertanyaan haram, Pak. Mampu nggak Allah menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Kalau mampu berarti ada yang lebih sempurna dong dari Allah. Kalau tidak mampu, Allah lemah dong. Akhirnya bikin orang ragu sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya akhwat Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini Pak, yang bikin orang ragu terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Makanya dari itu ya akhwat Islam, ya pertanyaan harus kita betul-betul kita perhatikan. Kita nanya jangan sampai jatuh kepada keharaman dalam Islam. Baik, itu diantara kesalahan-kesalahan lisan, Pak.